Oke, sekarang bagaimana cara menentukan ataupun menghitung median pada tabel distribusi frekuensi. Mari kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Tentukan median pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini data tabelnya ya. Jadi untuk menjawab atau menentukan median dalam bentuk tabel seperti ini, ada rumusnya juga ya. Ini kita gunakan rumusnya. Rumus menentukan median dalam bentuk tabel tersebut di atas ini yaitu seperti ini. Median sama dengan data ke n tambah 1 per 2. Jadi untuk menentukan nilai mediannya itu sama dengan data ke ini, maksudnya mediannya itu terletak pada data keberapa dia. Ini data keberapanya nanti ini dia. N ini adalah jumlah frekuensi ya. Jumlah frekuensinya. N ini jumlah frekuensi. Nah, tabel ini kita ubah bentuknya seperti ini untuk mendapatkan nilai mediannya. Nah, kita susun dia bentuknya seperti ini. Nah, lalu tabelnya kita tambah 2 lagi. Nah, tabel yang ketiga ini pertama, kedua, ketiga ini namanya frekuensi kumulatif, dan ini keterangan. Ini tujuannya untuk menentukan nilai letak di mana mediannya ya. Nah, kalau di sini angka 6, di sini pertama harus kita buat 6. Lalu ini kita ke bawah jumlah-jumlah saja ya. Jumlah kemari, jumlah kemari, jumlah kemari. Harus sama jumlahnya ini dengan jumlah frekuensi di sini. Di sini harus 55 juga terakhir ya. Nah, jadi di sini artinya keterangannya 1 sampai 6 ini maksudnya yang nilai 65 ini terletak pada data 1 sampai data ke-6. Ini data ke-7 sampai ke-14. Ini terletak pada data ke-15 sampai 25 dan seterusnya seperti itu. Ini keterangannya saja ya. Jadi ini harus dibuat supaya kita tahu di mana letak mediannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah sudah kita buat begini model tabelnya, mari kita lihat lanjutnya. Jadi median dari data ini tadi terletak pada data ke berapa? Nah, data ke n tambah 1 per 2. Nah, n-nya tadi 55 ya. Nah, ini tadi n-nya 55 tambah 1 per 2 berarti 56 bagi 2 berarti 28. Berarti mediannya terletak pada data ke 28. Nah, coba kita lihat ini datanya. Nah, di sini. Ini data pertama sampai ke 6, 7 sampai 14, 15 sampai 25. Nah, data ke 28 di sini dia. Data 26 sampai 35. Nah, ini dia tadi ya. Nah, di sini dia. Data ke 28. Nah, kita lihat di sini kita arahkan dia sampai ke ujung sini. Nah, ternyata 80 ini adalah data ke 28. Nah, jadi inilah nilai mediannya ya. Jadi mediannya sama dengan 80 karena dia terletak pada data ke 28. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tabelnya seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini. Nah, ini cara penyelesaiannya. Nah, ini kita ubah lagi dia bentuk tabelnya. Kita susun seperti ini ya. Nah, ininya sama ya, frekuensi kumulatifnya sama. Kalau di sini 2 dulu, terus tambah. Nah, harus sesuai dengan di sini ya. Ini data pertama sampai data kedua, ini dia ya. Ini data ketiga sampai data ketujuh, ini dia. Sama proses kerjanya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari mediannya? Nah, ini dia. Median terletak pada data ke berapa? N tambah 1 per 2 berarti 50 tambah 1 bagi 2. Nah, 51 per 2. Hasilnya kalau dibagi 25,5 ya. Nah, kalau hasilnya koma, berarti kita buatnya begini. Apabila datanya nilainya koma, maka kita ambil 2 data, yaitu data ke-25, data ke-25 dan data ke-26. Nah, kalau dia koma seperti itu ya, ditambahkan 1 lagi datanya ya. Tapi kalau dia nggak koma ya itu saja seperti kayak contoh 1 tadi ya. Nah, kita lihat data ke-25 di mana? Nah, data ke-25
Itu kita lihat kemarin dulu ya. Nah, data ke-25 di sini dia. Nah, kita arahkan 6 ya. Nah, ini data ke-25 6. Nah, sekarang data ke-26-nya berapa? Data ke-26-nya di sini ya. Nih di sini. Berarti 7 ya. Ini data 25, data 26. Nah, lalu kita tambahkan. Jadi medianya 6 tambah 7 bagi 2, 13 bagi 2 sama dengan 5. Nah, inilah dia nilai mediannya ya. Oke, itulah kira-kira contoh penyelesaian median. Oke, semoga dipahami dan dimengerti. Terima kasih.